Shalom Bapak Ibu. Bolehkah dengan senyum saudara memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu untuk berbagi sukacita di hari Minggu, hari Tuhan ini. Ada yang masih cemberut, disuruh senyum biar sukacita. Puji Tuhan. Kalau saya tanya begini ke Bapak Ibu, ada yang masih salam-salam, so boleh saya mau khotbah. Kalau saya beri pertanyaan begini, apa yang terjadi jika dua orang perempuan bertemu? Ajaibnya yang jawab bukan laki-laki, tapi perempuan. Tidak boleh ada kekerasan pada perempuan. Hari ini kita memperingati hari kekerasan pada perempuannya. Ya, umumnya bilang begitu, tapi enggak lah. Beberapa perempuan berhikmat ketika bertemu, mereka sharing firman Tuhan. Sedap. Beberapa berjumpa, mereka berbagi pengalaman iman. Beberapa orang saling mendukung dan menopang. Hari ini saya menceritakan dua tokoh yang ketika berjumpa saling mendukung dan menopang. Tokoh yang pertama, saya hampir memilih tidak mau menjelaskan lagi. Gara-gara tata ibadah ini dia sudah ambil saya punya bahan. Coba di bagian ungkapan situasi P2 itu sudah tertulis di situ panjang lebar. Dalam bahasa Ibraninya Elizebah. Elizebah ini berarti Allah adalah janjiku. Tolong lihat pasal 1 ayat 6, saudara akan menemukan hal yang menarik tentang Elizebah yang adalah istri dari Imam Sakaria. Ayat 6 berkata, keduanya hidup benar di hadapan Allah dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan, garis bawah ini, dengan tidak bercelah. Wow. Umumnya orang hanya taat jika ada maunya. Umumnya orang berhenti taat ketika kecewa bahwa pengharapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataan terbalik dibanding dengan apa yang dia doakan dan mohonkan. Mengapa? Karena Elisabet menurut Alkitab mandul. Pasal 1 ayat 25 memberi konfirmasi. Mandul itu adalah aib untuk orang Israel. Untuk orang Israel ya, bukan di sini. Saudara bisa bayangkan bahwa mestinya iman dan percayanya kendor. Bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Kesetiaan hingga lanjut usia tidak berbuah hasil. Tetapi Alkitab memberi konfirmasi tentang tokoh perempuan pertama ini. Kesetiaannya diberi kata keterangan tidak bercela. Di saat dia tidak dapat apa-apa dari permohonannya kepada Tuhan, karena adalah satu kegirangan dan merupakan ungkapan dia diberkati kalau ia beroleh keturunan. Jika tidak, itu aib. Logikanya, mestinya setengah-setengah lah dia taat. Mestinya mulai mundurlah pengharapannya. Tapi Alkitab tidak memberikan penjelasan apapun tentang itu. Selanjutnya, saya mau tunjukkan sesuatu yang aneh kepada saudara ketika bicara tentang Elisabet. Ayat 18 pasal 1. Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut usia. Apa yang dimaksud dengan lanjut usia? Kalau Bapak Ibu baca Mazmur 90, lanjut usia berarti 70-80. Saya tidak bicara soal mujizat beroleh anak di usia mati haid yang sudah tidak subur lagi. Saya nggak bicara itu. Bagi saya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi menurut saya sampai oma-oma dia tunggu loh
jawaban Tuhan tentang kandungannya. Gak ada. Tetapi dia terkonfirmasi tidak bercela. Maka saya mau katakan begini tentang Elisabet. Elisabet ini adalah pribadi yang memiliki kemampuan spiritualitas yang sangat tinggi. Iman dan pengharapannya tidak goyah. Bahkan ketulusannya kepada Tuhan dapat teruji. Teruji dengan tidak dapat apa-apa pun dia tetap setia. Pribadi ini adalah pribadi yang luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua tentang Elisabet, mari lihat teks bacaan kita Bapak Ibu. Ayat 42. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Kalau Bapak Ibu baca di zaman sekarang, ya iyalah, pasti Elisabet kegirangan lah. Lah yang datang ibu Tuhan, yang datang Bunda Maria, yang sedang mengandung inkarnasi ilahi dari firman yang telah menjadi manusia. Siapapun akan kegirangan luar biasa. Tanggalkan dulu itu Bapak Ibu. Lihat budaya. Siapa yang lebih tua? Elisabet kah atau Maria? Maria baru sekitar umur 16 sampai 17 tahun kok. Tapi Elisabet ini orang yang rendah hati. Diberkatilah. Dia langsung tunjuk dan mungkin sentuh kandungan itu. Dan menyebut diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku sehingga ibu Tuhanku datang ke sini? Saya menyebut satu hal yang istimewa dari pribadi ini. Kerendahan hati. Mestinya Maria yang menyampaikan salam dan kemudian memuji orang tua ini. Yang kemungkinan saudara sepupunya saya tidak tahu. Dalam hal keluarga. Tapi yang pasti dia turunan Harun si Elisabet ini. Tapi tidak. Justru Elisabet begitu penuh kerendahan sebagai yang lebih tua menyambut. Terakhir yang ketiga. Tolong lihat redaksi yang lebih lanjut. Ayat 45. Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Kenapa bilang begitu Bapak Ibu? Kenapa Elisabet ngomong begitu? Karena Maria sedang tanda tanya besar. Apa buktinya? Dia melakukan perjalanan cukup jauh, 160 km dari Nazaret ke Yudea. Ke tempat Elisabet. Ngapain? Sembunyi? Mungkin. Ngapain? Menenangkan diri? Saya tidak tahu. Tapi yang pasti dia mengalami konflik yang luar biasa. Atas berita, engkau akan mengandung. Sampai dia bilang, bagaimana mungkin aku belum bersuami? Partenos, perawan. Alma, gadis muda. Usia menikah tapi belum disentuh oleh laki-laki. Itu pengertian tentang Maria. Tidak mungkin. Maka dia mengalami goncangan yang luar biasa. Berangkat menuju Elisabet mencari ketenangan. Seyogyanya sebagai istri seorang imam, saya mesti mencurigai ada apa? Apa yang anak backing dengan Yusuf? Mungkin begitu. Dan mulai rapat pikiran. Oh, ngoni dua ini baru bertunangan sebanyak gerakan tambahan. Mungkin saja. Tapi tidak loh Bapak Ibu. Tidak. Justru yang dibuat adalah, tolong lihat ayat 45. Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Apa itu? Legitimasi. Apa itu? Penguatan. Maria, yang lu dengar dari malaikat itu betul. Nih, lihat, bergerak Yohanes. Gara-gara nyambut lu punya salam. Udahlah, maju aja. Tetap sabar, tetap tekun. Terima aja ejekan orang itu, tetap aja. Karena bagaimana mungkin belum bersuami mengandung? Itu tekanan luar biasa. Elisabet memberi penguatan. Saudara mau cari bukti mengapa saya bilang Elisabet memberi penguatan? Tolong lihat ayat 46 sampai ayat 55. Apa DP judul itu?
Nyanyian Maria. Coba cari tahu di saat mana Maria nyanyi. Di saat terima berita dari Gabriel. Enggak. Ketakutan dia. Di saat terima berita baik itu dia senang. Enggak. Bergumul dia. Lalu saat mana dia menghamburkan sukacitanya dan melepas bebannya? Saat Elisabet ngomong penguatan itu. Dia langsung langsung bilang, jiwaku memuliakan Tuhan, dan seterusnya. Dalam pujian itu. Gara-gara Elisabet, Maria bangkit lagi. Dari ketegangan menjadi sukacita. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang, bagaimana saudara dan saya bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, Bapak Ibu. Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya terjadi antar laki-laki ke perempuan. Kalau ini mau hari peringatan kekerasan terhadap perempuan. Tapi juga bisa terjadi perempuan pada perempuan. Termasuk kekerasan verbal. Yang diterima oleh orang tak berdaya dan cuma Elisabet punya posisi yang menguntungkan karena suaminya adalah seorang imam. Bisa saja dia langsung terima Maria, duduk dulu ngana bebaine. Baru dia kunci itu pintu depan. Dia gembok pintu belakang, baru dia keluar. Baru dia cari Sakaria dan dia bilang, Sakaria, ada orang yang melanggar hukum Taurat. Dia bersinah sampai hamil. Hukum mengatakan orang tersebut dirajam dengan batu. Enggak. Saya mau katakan sangat penting. Acap kali mulut kita lebih cepat daripada kepala kita dan hati kita. Melihat sesuatu langsung justifikasi. Melihat sesuatu langsung menghakimi. Konon katanya para kaum perempuan memiliki kemampuan berbicara lebih banyak dari kaum laki-laki. Secara positif ya. Ini positif, bukan bilang cerewet, bukan. Enggak, perempuan tidak lebih cerewet kok dari laki-laki. Walaupun beberapa kenyataannya hampir seperti itu, tapi kemampuan berbicaranya jauh lebih banyak. Enzim apa itu aku lupa lagi yang ada tuh. 2 kali lipat dalam diri perempuan dan enzim itu adalah enzim bicara. Bisa diuji dari anak-anak yang lebih cepat ngomong, umumnya anak-anak perempuan. Umumnya, tapi juga tidak sama sekali, tidak juga bisa diuji. Kalau pada tikus, justru laki-laki lah yang memiliki enzim apa itu ya? Aku udah lupa enzim bicara itu. Makanya kalau di pelapon Bapak Ibu dengar cucut, itu bukan betina. Itu cowok-cowok ganteng lagi mencari perhatian. Ceret luar biasa. Nah kalau perempuan tidak. Dan umumnya hampir seperti itu. Jadi tidak heran kalau amunisinya lebih banyak. Kaum perempuan. Dan mungkin tatak itu tak terkendali. Dan diucapkan. Dan tanpa sadar menyakiti. Kita diajar untuk mengekang diri dan melihat hal positif yang diangkat menjadi kekuatan bagi orang lain. Elisabet memilih memuji, lalu menguatkan dan meneguhkan. Hal pertama saya mau katakan ini, jadilah Elisabet yang meneguhkan dan menguatkan. Jadilah Elisabet yang menopang pergumulan orang lain. Jadilah Elisabet supaya para Maria berhasil untuk beranjak dari kondisi terpuruk menjadi sukacita. Ini yang pertama. Terakhir, yang kedua untuk saudara bawa pulang. Enggak boleh panjang karena kita ada perjamuan. Adakah Bapak Ibu di sini yang mungkin sedang dalam kondisi sulit?
menghadapi beberapa kenyataan, saya tertarik dengan perjalanan seorang Maria menuju Elizabeth. Beberapa mungkin berkata, aku masih kuat, aku masih mampu. Beberapa walaupun tertatih masih merasa tetap tegar untuk berdiri menghadapi tiap soal dan perkara yang tak mudah itu di penghujung tahun. Saudara mungkin bertanya, mengapa tak berkurang beban ini? Mengapa tidak merasa ringan? Di mana Tuhan hingga penghujung tahun ini? Jangan-jangan Tuhan mengirimkan Elizabeth untuk menjadi telinga Tuhan mendengar keluh kesah saudara, atau menjadi mulut Tuhan, tempat disampaikan kata-kata penguatan supaya engkau mampu terus berjalan hingga penghujung tahun 2023 ini. Di mana Tuhan? Tapi kita mengurung diri dan tidak membuka diri bagi orang lain. Poin kedua mau katakan begini, benar ada Elizabeth, tapi Maria harus bersedia berjalan dan membuka diri, menyampaikannya, lalu kemudian mendapatkan kekuatan dari Elizabeth. Jadi poin kedua tidak bicara soal Elizabeth. Poin kedua membicara soal marilah. Barangkali saudara butuh topangan orang lain. Dan Tuhan sedang menyiapkannya melalui para Elizabeth. Tidak jatuh dari langit, jalan keluarnya nggak terlihat nyata. Tapi Tuhan menyiapkan kata-kata itu melalui orang lain. Maka di Advent kedua ini, di lilin yang kedua yang kita nyalakan, mulailah terus bersuka cita. Ada orang yang tepat, yang kelak akan menerima duka saudara. Yang kelak mendengar tentang gumul saudara. Ada orang yang Tuhan kirim membuka hati lebar-lebar terhadap keluh kesah saudara. Ada orang yang Tuhan pakai, bukan dia yang ulurkan tangan berlubang paku, tapi orang yang ia utus untuk mengangkatmu kembali agar mampu berjalan hingga menyelesaikan ujung tahun 2023 ini. Jadilah Elizabeth, siaplah di posisi Maria. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin.